warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian nahwu masih tentang nasabnya fi'il mudhari dengan an mudmaratan, dengan an yang tersembunyi. Yang lalu sudah kita pelajari. Pertama adalah setelah lam ta'lil, fi'il mudhari mansub pertama dengan lam ta'lil. Ta'lil artinya sebab. Kemudian kedua setelah lam jurud. Oke. Kalau lam ta'lil jawaz sifatnya, annya boleh tampak, boleh tersembunyi. Kalau lam jurud wajib tersembunyi. Kemudian sudah kita pelajari setelah au. Au ada dua maknanya. Ada yang maknanya ila dan illa, ya. Nah, ini wajib tersembunyi, ya. Kemudian yang akan kita pelajari malam ini ba'da hatta. Hatta artinya sehingga atau sampai, ya. Coba dibaca. Ini Fauzan, baca Jan. Ba'da hatta al-amthilatu la yubdahul waladu hatta yanala ridha walidayhi. Artinya enggak, kalau bisa. La yumdahu, tidak dipuji. Tidak dipuji seorang anak hingga yanalu, hingga dia memperoleh ridha kedua orang tuanya. Ya. Berikutnya Sa'alzamul firasha hatta yatimma shifai. Ya, sa'alzamu, aku akan tetap al firasha di kasur. Aku tetap di kasur hingga sempurna kesembuhanku. Ya. Berikutnya La ta'kul hatta tajmu'a. Ya. Jangan kau makan sampai kau lapar. Ya. La tadkhul hatta yu'dana laka. Jangan kau masuk hingga waktu sehingga diizinkan. Sehingga kamu diizinkan. Hingga kamu diizinkan. Ya. Malam ini dihadiri Ustaz Lutfi. Kayak ini apa, sahabat kayak Nabi hadir di majelis sahabat juga saja. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Saya buka kaidahnya dulu ya. Al-qaidatu yunsabul mudhari'u, dinasabkan fi'il mudhari itu bi an, dengan an mudmaratan yang tersembunyi, wujuban wajib tersembunyi, ba'da hatta, setelah hatta. Nah, kalau dari penerangan ini yang cukup dipahami adalah kalau ada fi'il mudhari tadi, contohnya apa? Coba yang pertama nih, la yumdahu la yumdahul waladu, ya. La yumdahul waladu hatta yanala ridho walidayhi.
Kalau ada fi'il mudhari, oke, didahului hatta, ya, maka fi'il mudhari'nya itu mansub. Tandanya fathah. Mansubnya dengan apa? Dengan hatta atau dengan apa tadi? Dengan an. Annya mana? Annya tersembunyi, hukumnya wajib. Wajib tersembunyi. Itu doang yang mau disampaikan. Tentang hukum hakikatnya. Paham ya? Enggak sampai sini ya? Jadi kalau ada fi'il mudhari, ya, didahului oleh hatta, itu fi'il mudhari'nya mansubnya dengan an, bukan dengan hatta. Kalau sudah paham kita i'rab dulu nih, ya, sebelum kita bahas lebih jauh, i'rab dulu biar nggak pusing. Nah ini lewatin aja belum dibahas. Fi'il majhul, ini aja apa aja kan? Dia huruf fi'il atau isim? Huruf. Ya. Maka kita katakan harfun. Jadi sebelum mengikrab harus tahu dulu macamnya. Dia itu kata itu macamnya fi'il, apa huruf isim, apa huruf harfun, ya. Hatta adalah harfun, harfu jar. Ya ingat, harfu jar. Kalau di juz pertama ada nggak sebutin hatta? Ya, ini tambahannya. Ya banyak huruf jar itu. Ya. Harfu jar. Jadi dari takdir, lam, dulu itu satu lagi. Ada nih, jar. Kalau huruf mabni apa yang mu'rab? Mabni itu tetap dalam satu keadaan di mana saja dia berada. Mabninya keadaannya bagaimana kiranya? Kiranya apa nih? Sukun. Alif selamanya sukun. Mabniun ala sukun. Terus saya sampai situ i'rabnya. Sekarang yanala apa dia? Kata yang tergolong apa dia? Fi'il, isim, apa huruf? Fi'il, kita katakan fi'il. Fi'il kan ada 3. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari'un. Nah, fi'lun mudhari'un. Lima ini apa? Mu'rab. Kalau mu'rab apa keadaannya? Mansubun. Mansubnya dengan apa? Dengan an, bukan dengan hatta. An dengan an, annya tersebutnya apa? Mutarotan. Wajib apa jawab? Wujuban. Setelah ada kata. Udah begitu doang. Kalau sesuai dengan bab, ya. Jadi kalau
kalau dilengkapi, kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir huwa. Huwanya di sini siapa? Huwa kembali ke al walad. Anak itu tidak dipuji atau tidak terpuji. Sampai ini boleh dari sebelum ya, sampai dianya ini menggantikan lafaz al waladu. Kalau dilengkapi hatta yanal waladu, sampai dia anak itu memperoleh ridho wa. Ini pakai alif lam enggak? Enggak. Ini ridho sebagai apa ya? Maf'ul bi. Berarti ini yang adalah fi'ilnya muta'addi. Itu nanti sebagai mudhof, ini mudhof ini untuk baca. Sesuai dengan ini aja babnya ya. Jadi cara mengirob kata dan fi'il mudhari yang masuk dengan doang. Gak susah ya. Nah sekarang maknanya apa? Maknanya kalau diartikan hatta itu sampai, sehingga, dan atau sebelum ya, boleh tinggal pilih mana yang pas, yang enak ya. Nah, jadi hattanya di sini ya, hattanya di sini hattanya semakna dengan ila. Ila maknanya apa? Ya, artinya itu intihaul ya. Akhir batas. Jadi anak itu baru menjadi terpuji sampai di akhir batas ini. Kalau dia belum sampai di sini, ya, memperoleh ridho orang tua, ya tetap dalam keadaan tidak terpuji. Itu pihak Allah. Kayak nanti kalau masih dilanjut pihak Allah ya. Ya jadi hatta di sini maknanya ila, ya. Ini ada tambah sedikit ya. Jadi ada dua tambahan tentang makna hatta. Hatta hukum pokoknya adalah maknanya ila. Ini tambahan. Tapi sebelum ada tambah udah paham belum sampai sini? Paham ya? Nah. Hatta ini pertama maknanya intihaul goyar. Ingat ya goyar ya. Yang kedua, ada juga hatta yang maknanya itu lam taklil, ya. Lam taklil belajar kan? Taklil artinya sebab, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya gimana ya? Ini satu ya, satu nih. Satu contoh. Yang kedua yang maknanya lam taklil ya.
ini contoh I ini perhatikan ati'illaha, kata kamu kepada Allah, hatta tafuza. Nah, ini katanya di sini artinya apa? Kalau materi dalam takhir, sebab tafuza tidak lain tersimpan domir anta, sebab kamu akan beruntung ya biridohu, dengan ridhonya. Ini kembali ke Allah. Ini untuk menjelaskan yaitu ditafuza. Jadi hatanya di sini tafsirannya ini lam, bukan ilah. Itu. Lam di sini maknanya apa? Lam takhir. Ayo, dua ya. Pertama la, kedua lam takhir. Kemudian yang ketiga maknanya itu ilah. Ya udah belajar kan? Dikit doang. Ngerti, yang penting istisna, pengecualian deh. Ya, ilah al istisnaiyah ya. Kecualian ya. Intihak dulu ya, batas apa? Akhir, intihak akhir. Dulu ya, batas. Pak, maju Pak. Algoya batas. Nah, jadi hatta ada juga yang maknanya ilah sebagaimana au yang lalu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya yang ketiga ya. Kalau ikramnya sama aja seperti yang ini. Ya. Ini contohnya bagus juga nih. Kampanye. Ya, perhatikan. Nanti kita bahas yang ini. Laisa, tidaklah ya, pemberian itu atau memberi dari minal fuduli, dari kelebihan itu adalah samahatan, kedermawanan. Memberi dari kelebihan tidaklah dikatakan dermawan. Hatta tajuda, kecuali kamu bermurah hati atau menderma boleh, bermurah hati. Wa ma ladaika qalilun, sedangkan apa yang di sisimu sedikit. Lagi pas-pasan uang, lagi pas-pasan orang itu misalnya ya, itu yang namanya dermawan.
kelebihan itu ya, kalau baik melihat kan gampang aja. Yang disebut mau betul-betul dia ini. Jadi sampai apa namanya kata-kata bijak ya Sat ya. Kata-kata bijak. Nah, yang kita bahas ini katanya itu I ya. Itu katanya ini takutnya ini. Jadi illa kecuali kamu bermurah hati atau dermawan, sedangkan dia yang ada di sisimu itu sedikit. Jadi harta itu ada 3 macam maknanya. Tapi hukum asalnya, hukum pokoknya kata di sini maknanya hilang kalau secara hakikatnya. Harta semakna dengan hilang. Saya dipahami ya? Apa? Kalau diisim sama aja harta. Hah? Kalau diisim Isim? sama aja. Harta itu bermakna 3 saja. Ada khusus untuk fi'il mudhari aja. Nah, ini kata yang apa namanya menasabkan. Yang fi'il itu masuk dengan alif mautan pada kata Itu maknanya hanya apa tidak khususnya ini aja enggak untuk apa namanya isim. Berarti hatta yang di apa namanya yang memajrurkan isim itu maknanya cuma singgah doang. Ya nanti kita bahas ini. Mau dibahas. Apa bedanya hatta dengan ila? Karena kan sama kalau ila intiyaul ya itu juga sama. Sama dengan ila. Nanti kan ada hatta yang apa itu? Ibtidaiyah, nanti ada beberapa kata itu. Cuman kata yang dimaksud di sini maknanya ya kata huruf jar, ya ada huruf jar. Oke? Apa? Adi? Ini udah paham ya? Habis ini ya. Ini tentang maknanya ya. Maknanya ada. Kemudian secara waktu fi'il mudhari'nya itu waktunya sekarang atau akan datang? Coba. Akan datang. Kenapa ya dikatakan akan datang? Kenapa dikatakan akan datang? Karena makna asalnya hatta kan singgah. Ini yang menjadikan fi'il mudhari itu bermakna akan datang. Yang lalu sudah disampaikan. Kalau fi'il mudhari itu didahului oleh huruf nasab, maka fi'il mudhari'nya itu dari segi waktu khusus yang akan datang. Karena kan fi'il mudhari punya 2 kemungkinan, yang sekarang atau akan datang. Kalau disebutkan secara mutlak misalnya fi'il mudhari aja gitu ya, itu bisa 2, bisa yang sekarang atau akan datang. Tapi kalau didahului oleh huruf nasab, maka fi'il mudhari'nya waktunya yang akan datang. Ya, paham ya? Kalau ada kurang jelas tanya dulu nih. Sebelum kita bahas nih ya. Nah, ini nanti begini. Ini kan huruf jar, ya kan? Hatta huruf jar, ya kan?
Kalau ada huruf jar, hukum asalnya setelahnya adalah isim majrur, kan gitu ya. Jadi kita pelajari ya. Terus mana isim majrurnya? Hah? Ini nanti takwil ditakwil ya. Susunan apa namanya? Fi'il mudhari ya, yang dinasabkan dengan an mudhari nanti dia ditakwil jadi masdar. Nah, yang ditakwil jadi masdar itu, yang menjadi masdar sorry, coba jadi kamus dan lalu itu masdarnya apa sih? Saya lupa. Jadi kamus kayak naik kalau salah naik. Kata naik. Ya. Jadi ini fa'ilnya adalah dhamir huwa. Jadi kalau ditakwil kepada masdar sorry, ini kan masdar muawwal namanya. Masdar sorry itu masdarnya langsung disebutin hatta sampai hatta nailihi ridho walidain. Tuh gitu. Hatta nailihi ridho walidaihi. Itu kalau ditakwil jadi masdar sorry walidaihi. Ini masdar sorry namanya ya. Memang masdar yang disebut ya kan? Jadi yang ditakwil masdar muawwal ini disebut masdar muawwal susunan dari fi'il mudhari dan an. Masdar muawwal namanya. Nanti dia fi mahali jarin sebagai isim majrur takwilnya ini. Fa'ilnya dijadikan mudhof ilaih. Dan ini sama juga kedudukannya. Kan fa'il di situ huwa ya kan? Ini nanti jadi sebagai fa'il. Ya, fa'il bagi masdar ini bisa beramal seperti fi'il. Itu mesti jauh babnya. Ini sebagai apa? Maf'ul bihi. Begitu. Itu. Yang jadi isim majrurnya masdar muawwal ini takwil sebagai isim majrur. Itu walaupun jadi takwil itu tetap jadi maf'ul bisa. Mana? Ridho. Iya. Ini fa'il. Dicatat dulu deh. Ada dulu.
Ini bagi ini. Masa dari minum? Nih. Satu udah. Aja selawi. Ayo udah. Deh sekarang kalau dia udah paham, ada mau tambah tentang perbedaan harta dengan ilah. Yang lalu kan au ada yang maknanya ilah, ya. Harta di sini maknanya ilah. Apa yang ada bedanya apa enggak? Harta dengan ilah. Ya, kalau artinya sih sama aja. Artinya sama aja kan. Sampai di habul. Nah, kita bahas ya maknanya ya. Perbedaan harta dengan ilah ya. Coba dilihat tadi mana itunya apa namanya? Kertasnya. Ini agak menjelimet dikit, nggak apa-apa ya. Biar paham maknanya. Kalau cuma sekedar bacanya doang nggak paham maknanya nanti kan nggak bisa ngambil kesimpulan. Nggak dong. Semuanya. Walaupun nggak hafal gitu. Iya, ini dipaham ya. Sekarang kita bahas makna ilah. Ilah dulu ya. Ini ilahnya. Nah, ilah di sini ada laha salah satu ma'anin. Ilah ada 3 makna. Yang mau dibahas yang pertama aja. Al-intihah. Ya. Al-intihah ai intihaul ghayah. Ya. Al-intihah itu artinya penghabisan atau akhir. Atas deh, lihatin ya kalau nggak tahu arti. Al-intihah Tommy nggak dapet juga. Dua ada dua. Satu. Oh iya, Tom Cruise kurang ini. Gilanya kurang ini. Ini. Mau bisa tuh aja berarti Mas. Dia kan dua. Kurang. Ini nggak ada kan? Gila. Bisa pipi murojaah. Bisa teh. Halah. Apa? Al-intihah. Al-intihah kalau artinya itu di kamus penghabisan, koma akhir.
Nah, itu mana al-intiha itu sampingnya tuh intihaul goya, intiha akhir, al goya batas. Akhir batas, pada bahasa Arab singkat ya berhamzah alif sama ha. Intaha itu intiha. Boleh dibantu intiha. Selesai perkataannya itu maksudnya. Mengerti perkataan dua. Deh, kita bandingkan ya mana ilah dengan kata ya. Ilah dulu. Al intiha akhir ya, untuk penghabisan. Intihaul goya, intiha akhir, al goya batas. Az-zamaniyah dia akhir batas bisa bersifat waktu, al makaniyah atau bersifat tempat. Akhir batas waktu atau akhir batas tempat gitu. Fal awwalu, adapun yang pertama yang zamaniyah maksudnya Qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa atimus syiyama ilal lail. Summa kemudian atimu sempurnakanlah asyama puasa itu ilal lail sampai malam. Itu contoh untuk yang zamaniyah. Lihat aja setelah ilahnya menunjukkan waktu atau tepat nanti gitu ya. Wasani yang kedua qaulihi seperti firman-Nya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini lawannya nih, min al-ibtida ya lawannya ya. Min dari al masjidil harami, masjidil haram ila ke al masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Al masjid menunjukkan tempat, berarti intihaul goya, al makaniyah contohnya. Nah itu yang pertama ya. Sekarang berikutnya wataridu dan taridu dia di dalam prinsip domir hiya kembali ke ilah, dan dia datang aidon juga lintiha ilgoya untuk intiha ilgoya fil ashkhas untuk orang ya, wal ahdas dan untuk kejadian atau perbuatan. Contohnya mana? Ini contoh yang al ashkhas ya, untuk yang orang. Fal awalu adapun yang pertama nahu jitu ilaika, aku datang kepadamu gitu ya. Wasani dan yang kedua nahu sil bit taqwa, capailah takwa ila ridallahi sampai keriduan Allah. Itu ila ridallah ini menunjukkan al ahdas kejadian atau perbuatan. Jadi ada 4 ya. Ada zamaniyah, ada makaniyah, akhir batasnya. Ada akhir batas kepada orang, ada akhir batas kepada perbuatan. Nah ini pentingnya. Wa makna qauliha lil intiha, dan makna keberadaannya untuk intiha ya, annaha bahwa dia takunu adalah muntahan akhir libtida'il ghoyah, bagi permulaan batas. Misalnya gini deh, itu penting dipahami ya. Misalnya batas awal di sini deh, kayak katanya ini contohnya Masjidil Haram deh, di sini Masjidil Aqsa. Ini masuk dengan akhir batas itu akhir batas bagi permulaan batas. Permulaan batasnya, misalnya ya. Assalamualaikum. Setelah sendiri. Ini alif tidak ya, kalau ya. Tidak ya. Permulaan.
alhamdulillah nggak ada hukum setrap ya, nggak disetrap. Ya. Jadi dimasukkan dengan intihak engkau ya, batas akhir bagi permulaan batas. Ini kita katakan aja Masjidil Haram. Ini Masjidil Aqsa. Ini permulaan batasnya Masjidil Haram. Akhirnya sampai mana? Sampai Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi akhir batas bagi permulaan batas. Ada awal, ada akhir. Paham ya? Itu makna intihak. Nah, pelan-pelan nih, agak sedikit perhatikan baik-baik ya. Amma itu mana aslinya tadi dia gitu ya. Amma ma ba'daha, amma adapun ma ba'daha apa yang setelahnya kembali ke ilah, apa yang setelah ilah ya. Fajaizun, maka boleh ayyakuna bahwa dia apa yang setelah ilah juz'un satu bagian minhu darinya atau sebagian darinya au kulluhu atau semuanya bima qablaha pada apa yang sebelumnya. Anda selesaikan dulu. Wajah izun dan boleh ayakuna bahwa ma ba'daha apa yang setelah ilah yakuna adalah ghairu dakhilun tidak masuk. Ghairu tidak dakhilun tidak masuk ya. Kalau yang pertama tadi masuk, yang ini tidak masuk. Wa fa'iza qulta dan apabila qulta kamu berkata sirtu aku berjalan saro ya sirtu berjalan 5 hari ya. Sirtu aku berjalan min Bairuta dari Beirut ila Dimashq sampai Damaskus. Fajaizun antakuna qad dakhaltaha maka boleh fajaizun maka boleh antakuna bahwa engkau adalah qad sungguh dakhaltaha telah masuk ke dalamnya kembali ke Damaskus ya. Wajaizun dan boleh annaka lam tadkhulha bahwa kamu tidak memasukinya. Di anna karena bahwa an-nihaya akhir batas itu tashmalu awalal hati tashmalu mencakup awalal hati awal batas wa akhiraha dan akhirnya wa innama tamtani'u mujawazatuhu dan hanyalah tamtani'u terlarang mujawazatuhu melampaui batasnya. Anda bacain dulu ya, selesai dulu. Wa min dukhuli ma ba'daha dan dari masuk ma ba'daha apa yang ba'daha setelahnya fima pada apa yang qablaha sebelumnya. Ini contohnya qauluhu ta'ala idza kuntum ila sholati apabila kamu berdiri mau salat fagsilu maka cucilah wujuhakum wajahmu wa aydiyakum dan tanganmu ilal marafiq sampai siku. Fal marafiqu dakhilatun maka al marafiq siku itu dakhilatun masuk fi mafhumil ghusli fi mafhumil ghusli pada yang dipahami, mafhum yang dipahami dari al-ghusli mencuci. Wa min adami dukhulihi dan dari tidak masuknya, contohnya qauluhu azza wajal firman-Nya azza wajal summa atimmu siyama kemudian sempurnakanlah puasa ila lail sampai malam.
Fal juz'u, maka al juz'u sebagian minal laili dari malam, ghairu dakhilun tidak masuk fi mafhumis siyam pada apa yang dipahami dari puasa segitu dulu ya. Bismillah ya. Nah, kita ulang lagi ya. Perhatikan yang pertama tuh. Amma tadi hukum maksudnya makna aslinya tadi udah kita bahas ya. Yang dimaksud dengan intiha adalah akhir batas bagi permulaannya ya. Sekarang perhatikan apa yang setelah ila ya. Nanti kita memperhatikan apa yang setelah ila. Coba lihat itu. Amma ma ba'daha, adapun apa yang setelahnya fajaizun, maka boleh masuk sebagian darinya juz'un minhu atau kulluhu atau semuanya fima qablaha pada apa yang sebelumnya. Sebelum apa ini? Sebelum ila ya. Wajah izun ayakuna ghairu dakhilin, dan boleh juga dia tidak masuk. Contohnya beda gitu. Situ oke? Nah, yang ini saya bukan yang masih yang atas baru masih yang atas dulu. Ini dari utang. Situ min bayuta ya. Bayuta ya. Masuk. Nah ini. Pertama kita disuruh perhatikan amma ma ba'da, hasil perhatikan apa yang setelah ila. Setelah ila berarti ini nih. Ya. Adapun apa yang setelahnya setelah ila fajaizun ayakuna dakhilan juz'un minhu, maka dia boleh masuk sebagian darinya au kulluhu atau semuanya fima qablaha pada apa yang sebelum ila. Ini sebelum ila, bisa juga sebelum ila. Namanya ya. Nah, ini begini. Baca izun ayabuna biroda kafir sirtu min bayuta ila dimaskor, maka boleh kamu memasukinya. Masukinya itu bisa katakan lihat ya, ini Beirut, ini Damaskus ya, Dimaskor. Kalau hukum asalnya ya, ini hak ini sampai sini lagi masuk gak? Masuk atau tidak ini yang mau kita bahas. Masuk ke dalam Damaskus atau tidak ya. Kata penulis boleh dia masuk sebagian darinya atau semuanya pada apa yang sebelumnya ya. Sebagiannya berarti ini ya. Kalau semuanya berarti sini tuh gitu ya. Kalau semuanya contohnya situ min Bayuta, aku berjalan dari Beirut sampai Damaskus, maka kamu boleh memasukinya. Wajahidun anaka lam tadkhul. Dari lafaz ini ya, dari lafaz ila menunjukkan kamu boleh sampai sini aja nih, betul ya. Kita ucap aku berjalan dari Beirut sampai Damaskus, boleh kita keberadaan kita itu ada di sini. Boleh juga sebagian doang nih, nggak semuanya. Boleh juga maknanya semuanya itu yang mau dijelaskan sama penulis.
mana hilang ini. Tapi kalau hukum asalnya mana? Hukum asalnya dia sampai sini nggak masuk sebagian awalnya aja. Itu gerbang deh. Iya, Kan dulu kan itu gerbang ke benteng sama. iya, awal batasannya deh, gitu deh. Oh itu masuknya gitu. Iya. Ada bilang tuh ya. Pokoknya. Kita ke sekolah sampai depan sekolah dong. Iya. Kalau Iya. sekolah nggak belajar gitu. Iya. Jadi ada tiga ya, mana aslinya, sampai penurunan batas ini nih, mana aslinya, ya. Tapi boleh juga dari mana ilah ini kita masuk sebagiannya, boleh juga seluruhnya. Saya dipahami ya. Nah, itu dia alasannya li anna nihaya, karena nihaya akhir batas itu tashmalu awal akhir, dia mencakup kepada awal batas, ya. Wa akhiroha, dan akhirnya. Tuh, kita bahas. Tapi nggak boleh tuh. Wa inna ma tamtaliku mujawazatuhu. Tetapi hanyalah terlarang dia mujawazatuhu, melampaui batas, jadi nggak boleh lebih. Boleh lebih sampai sini. Oke, sampai batas boleh. Ya. Makanya itu yang ilal marofik hukum asalnya nggak boleh lebih. Iya. Nah gitu. Bahasa hukumnya kan. Di mana aslinya? Kalau ini kan ada dalil lain. Nggak boleh. Kalau dari segi bahasanya nggak boleh lebih. Yang berikutnya nih, wa min dukhuli ma ba'daha fi ma qablaha, ya. Dan dari masuknya apa setelahnya pada apa yang sebelumnya. Qauluhu ta'ala, firman-Nya ta'ala, idza kuntum ila shalah, apabila kamu mau sholat, dirimu sholat, taksilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu wa aydiyakum ilal marafiq, wajahmu dan tanganmu sampai situ. Fal marafiq dakhilatun, masuk fi mafhumil ghusli, masuk pada yang dimafhum, yang dipahami dari al-ghusli, pencucian. Ini perhatikan, al-ghusli faksilu. Faksilu itu maksudnya fima qablaha, apa yang sebelum ila, ya. Faksilu apa yang sebelum ila. Ini faksilu, ya, faksilu itu seterusnya ila. Ini akun deh, ini akun. Yang setelah ilah marofik ini masuk pada apa yang sebelumnya. Terus yang sebelum sini yang dibahas adalah dimasuk juga sebenarnya, ya, masuk privasi. Jadi pencucian al-marofik siku itu masuk kepada hukum mencuci tangannya itu sampai siku. Jadi siku juga dicuci. Kalau dicuci kan ada penggosokan. Kalau gosok kan ada penggosokan. Gitu. Jadi bukan sekedar disiram misalnya. Maksudnya begitu.
Sudah dipahami ya? Paham nggak maksudnya di sini? Ulangin ya. Coba ulangi. Wa min dukhuli ma ba'daha, perhatikan dia nih sebelum ayatnya. Wa min dukhuli ma ba'daha, dan dari masuknya apa yang setelahnya. Setelah apa yang maksudnya? Setelah ila. Setelah ila di sini apa itu? Al-Marofik ya kan? Apa yang setelah ila itu masuk kepada apa yang sebelumnya. Yang sebelumnya di sini yang mau dibahas adalah pencuci tangan, termasuk karena termasuk tangan. Jadi mencuci tangan itu sampai situ kita paham. Nah, masuk situ itu masuk pada apa yang sebelumnya, masuk ke situ juga dicuci, bukan sekedar disiram. Karena hukum masuk juga kepada pencucian. Idea itu kan disebutkan dicuci, wajah dicuci, tangan cuci. Marofik cuci gak? Cuci juga begitu, maksudnya mau jelas nih. Bukan sekedar disiram. Ya. Wa min adami dukhulha. Nah, sekarang apa yang setelah ilah itu tidak masuk kepada apa yang sebelumnya. Contohnya di sini ada summa atimusyam ilal lail. Yang setelah ilah adalah al-lail. Yang sebelum ilah puasa dan atimu. Ini nggak masuk nih, ya. Apa yang keterangannya fal juz'u minal lail, dan sebagian dari malam itu ghairu dakhilin, tidak masuk fi mafhumis yang pada apa yang dipahami dari puasa. Jadi maksudnya gimana nih? Iya, kan kalau alail itu ada keterangan itu. Alail coba tuh, baca di samping ada keterangannya. Alail ibaratun an zamani maghribi syamsi. Lail itu adalah ungkapan tentang waktu terbenam matahari ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar atau tulu'is syamsi. Tuh. Li'annahu muqabilun nahar, karena sesungguhnya dia itu adalah lawannya an-nahar. An-nahar di atas tuh. Wan nahar al-waqtu ladzi yantashiru fihi ad-daw. Nahar itu adalah waktu yang cahaya itu atau sinar itu tersiar di dalamnya. Wa huwa fi syar'i, jadi di dalam syariat ma baina tulu'il fajri, apa yang ada di antara terbit fajar ila waktu ghurubi syamsi, sampai waktu terbenam matahari. Wa fil asli, dan pada makna asli secara bahasa itu ya. Kalau tadi secara syariat, kalau secara bahasa hukum asalnya itu ma baina tulu'i syamsi, apa yang di antara terbit matahari. Kalau secara syariat apa di antara terbit fajar, kan beda ya. Ma baina tulu'i syamsi ila ghurubiha, ini hakikat secara bahasa. Tuh, coba perhatikan sekarang alail. Lail ada awal, ya kan? Ada tengah, ada akhir. Puasa tidak masuk kepada sebagian malam, ya, atau akhir dari subuh puasa sampai subuh, ya. Nah, ketika ini masuk ke mana asal jadinya, udah masuk sini, ya udah selesai puasa, gitu. Nah, jadi apa yang setelah itu tidak masuk kepada apa yang sebelum. Amin. Deh.
Nah, jamban. Ambil dia main tuh. Jangan. Ambil jadi dia. Gampang sudah gampangnya sudah. Tapi banyak ketawa mulu ada Ustaz TV dia aja gitu. Malu ya? Iya, malu ada Ustaz TV dia aja. Dia malah jadi. Iya deh baru. Kopi. Deh. Waqalat syi'atu al-Jafariyah, inna huda dakhilun. Ini orang Syiah di satu masjid besar ya, Syiah al-Jafariyah ya. Ya, orang Syiah itu mereka berpendapat masuk, jadi mesti masuk dulu malamnya. Gitu, iya. Berarti siapa puasanya malam kali? Iya, ya malam deh kalau dia. Iya, benar gitu. Deh, kita lanjutin. Wal ayatu bi dzahiriha, dan ayat itu secara zahirnya muhtamilatun lil amrayni, terkandung kepada dua perkara, ya bisa juga masuk, bisa juga enggak, ya kan? Ya. Nah, ini penjelasannya. Fa in kana hunaka qarinatun, dan adapun jika di sana ada qarinah, ya qarinah itu apa namanya? Yang tadi keterangan lain itu gampangnya dia ya. Keterangan lain ya. Ada keterangan yang menunjukkan kepada itu. Tadullu ala dukhuli ma ba'daha, yang menunjukkan kepada masuknya kepada apa yang masuknya apa yang setelahnya, fi ma qablaha, pada apa yang sebelumnya, dakhala, maka dia masuk. Jadi kalau ada korina, ya, apa yang setelahnya itu masuk pada apa yang sebelumnya, maka dia masuk. Ya, misalnya itu apa namanya? Wudu deh, contoh deh, wudu. Kalau ada permelambatan kan simpul kan, ya bisa kita katakan aja sinilah ya, nih. Kalau ya kan, karena ada korina, ada keterangan, ada dalil lain juga lebih, berarti ya masuk. Bahkan melampaui batas, itu maksudnya. Ada keterangan lain, baik dari segi bahasanya atau au ala adami dukhuliha, ini lengkapnya begini, au in kana hunaka qarinatun tadullu ala adami dukhuliha, lengkapnya begitu. Atau jika di sana ada qarinah yang menunjukkan kepada tidak masuknya, lam yadkhul, maka dia tidak masuk. Nah, gitu. Pak Ilham tak, kalau ada qarinah ini kan, sekarang kalau nggak ada qarinah bagaimana? Ya, kalau ada petunjuknya. Fa illam takun qarinatun, dan jika tidak ada qarinah yang tadulu ala dukhulihi, yang menunjukkan kepada masuknya, au khurujihi, atau kepada keluarnya. Ini kalau nggak ada qarinah ya. Fa in kana min jinsi ma qablaha, adapun jika dia dari jenis apa yang sebelumnya, jaza, maka dia boleh ayyadkhula, boleh masuk. Wa an la yadkhula, dan boleh juga tidak masuk. Kalau dari satu jenis, ini contohnya nahwu sirtu fin nahar lal asri, aku berjalan di siang hari sampai asar. Asar masuk jenis nahar. Nahar kan tadi kita bahas ya kan, waktu dari terbit fajar sampai terbenam. Asar termasuk jenisnya. Nahar kan ada awal nahar, ada wasat nahar, setengah hari ya kan, ada akhir nahar, sore itu. Karena asar ini adalah jenis dari nahar, ya. Maka dia boleh masuk, boleh tidak. Boleh masuk, boleh tidak. Situ apa tadi? Pindahan hilal. Pasti ini kalau ada korina dia masuk atau enggak?
ya. Kalau ada korina, aku berjalan siang hari sampai asar. Kalau nggak ada korina, masuk betul-betul sampai asar. Tapi enggak, gitu maksudnya. Ada korina ini, cuma dari kalimat ini doang, ya kan? Nah, kalau tidak ada korinahnya, ya, kalau dia satu jenis, nih, masuk dalam jenis min jinsi maqlaha, ini termasuk jenis yang sebelumnya, maka yang setelah ilah termasuk jenis yang sebelumnya, ya. Maka dia dikatakan boleh masuk, boleh tidak. Paham ya? Kamu mesti sampai akhir begitu. Wakilah, tetapi jika tidak, maksudnya jika tidak satu jenis, ya, fal katsirul ghaibu, maka kebanyakannya annahu la yadkhul, maka dia tidak masuk nahu. Sirtu fin nahari ilal lain. Itu yang tadi ya. Apa yang tadi? Di nahari ilal. Ini kan gak dari satu jenis nih, lain sama nahar kan beda.